Kita kembali akan merenungkan beberapa ayat dalam firman Tuhan. Ayat yang pertama, kita baca dari Yesaya pasal 49 ayat 10. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Ayat berikutnya, kita ambil dari Wahyu pasal 7, ayat 16 dan 17, yang berbunyi demikian. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka, dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Kita melihat ada berkat-berkat yang sama dalam kedua bagian Alkitab yang kita baca, yaitu tidak lapar atau haus, tidak tertimpa panas terik atau matahari, dibimbing ke mata air. Tetapi hanya di kitab Wahyu kita melihat ada satu berkat yang ditambahkan Allah, yaitu Tuhan akan menghapus air mata. Bila kita secara lengkap membaca kitab Wahyu pasal 7 ayat 9-17, di sana tertulis bahwa orang-orang yang berdiri di hadapan tahta adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka mengenakan jubah putih dengan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Daun palem menandakan kemenangan. Dapat kita artikan bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang percaya yang telah menang, yang telah diangkat ke surga. Karena di dalam Wahyu pasal 4 ayat 2 menjelaskan bahwa tahta itu ada di surga, dan keempat berkat itu adalah bagian mereka. 2 Korintus pasal 6 ayat 2 menuliskan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Hal ini serupa dengan apa yang tertulis di dalam ayat 8 di Yesaya 49. Karena Yesaya 49 ayat 10 adalah satu kesatuan dengan ayat 8, dapat kita simpulkan bahwa apa yang tertulis dalam Yesaya 49 ayat 10 juga mengacu waktu saat ini. Sehingga, tiga berkat yang tertulis dalam Yesaya 49 ayat 10 seharusnya dapat menjadi milik kita saat ini. Hal ini berbeda dengan Wahyu pasal 7 yang menceritakan kejadian di masa kekekalan nanti. Tuhan tidak mau kita menikmati berkat-berkat-Nya hanya nanti ketika kita di surga. Dia mau agar kita dapat menikmati surga hari ini. Meskipun kita tidak dapat menikmati sepenuhnya, setidaknya 3 dari 4 pengalaman di surga dapat kita nikmati. Kita mengerti bahwa di surga kita tidak akan lapar dan haus lagi. Kita tidak akan tertimpa panas terik dan matahari, dan akan dibimbing ke mata air. Alkitab menyatakan bahwa kita dapat menikmati ketiga berkat ini hari ini. Kita perlu percaya bahwa hari ini kita dapat menikmati berkat-berkat ini. Dalam Yesaya 49 ayat 12, tertulis ada orang yang datang dari jauh. Ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Berkat Tuhan dalam ayat 10 ditujukan kepada mereka. Kita adalah orang yang datang dari jauh ini. Kita sedang berjalan dari asal kita yang duniawi menuju tanah permai yang dijanjikan Tuhan, Yerusalem baru. Di dalam perjalanan, kita akan banyak menemukan kesulitan, tetapi Tuhan menyediakan berkat-Nya bagi kita. Bagi kita, Tuhan menyediakan berkat yang begitu indah. Mari kita lihat berkat-berkat Tuhan satu persatu. Tuhan berkata bahwa tidak akan ada lapar dan haus.
Lapar dan haus terjadi karena kita punya sebuah harapan yang belum terpuaskan. Dalam Yohanes 6 ayat 35 Tuhan berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Dan dalam Yohanes 4 ayat 14 Tuhan berkata, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Tuhan berkata bahwa setiap orang yang percaya akan puas. Di dalam berkat ini, Kristus menjadi kepuasan kita. Dunia hanya bisa memuaskan kita sementara, sesaat saja. Tetapi diri Kristus dapat menjadi kepuasan kita selamanya. Tuhan tidak berkata bahwa kita bisa puas saat nanti kita di surga. Tuhan dapat menjadi kepuasan kita hari ini. Hari ini, kita perlu datang kepada Tuhan agar hidup kita dipuaskan oleh-Nya. Sama seperti bangsa Israel saat keluar dari tanah Mesir. Di siang hari mereka berjalan mengikuti tiang awan. Tiang awan dapat melindungi mereka dari terik matahari. Tuhan kita adalah tempat kita berlindung. Bila kita berlindung di dalam Tuhan, teriknya situasi hidup kita tidak dapat menyentuh kita. Dalam Mazmur 91 ayat 9-10 menuliskan, "Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekati kemahmu." Inilah hidup yang diberkati. Bila kita menempuh hidup berlindung di bawah sayap Tuhan, menempuh hidup yang tersembunyi di dalam Tuhan, Tuhan akan membebaskan kita dari banyak bahaya. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang dilindungi Tuhan. Tuhan kita adalah sang mata air kehidupan. Mazmur pasal 23 menuliskan, Tuhan adalah gembala kita yang baik. Saat Tuhan sang gembala menuntun kita ke mata air, Dia menuntun kita kepada dirinya sendiri. Kita adalah orang-orang yang mudah tersesat. Kita perlu anugerah Tuhan untuk menuntun kita di jalan yang benar, agar kita dapat menemukan mata air yang memuaskan kita. Betapa indahnya hal ini. Tuhan bukan hanya menyediakan diri sebagai mata air, tetapi Tuhan juga menuntun kita menuju kepada sang mata air. Kita tidak perlu khawatir akan tersesat, karena ada Tuhan yang menuntun kita. Hari ini, kita dapat menikmati 3 berkat di atas. Tetapi banyak hal di dalam hidup kita dapat membuat kita menangis. Nantinya, Tuhan akan menghapus air mata kita. Berkat ini hanya disebutkan di dalam Wahyu pasal 7. Tuhan Yesus, saat Dia hidup di bumi, Dia dapat melewati semua kesulitan. Tetapi saat Lazarus mati, Yohanes pasal 11 ayat 35 mencatat Tuhan menangis. Di Taman Getsemani, Tuhan merasakan kesedihan di dalam hatinya. Air mata sama sekali tidak dapat kita hindari di dalam hidup ini. Tetapi Tuhan menaruh air mata kita di dalam kirbatnya dan mencatatnya. Kita merasa bahwa air mata itu menyakitkan, tetapi Tuhan kita mencatatnya. Oleh sebab itu, air mata kita di bumi adalah berkat yang kita nikmati saat kita berjumpa dengan Dia di sana. Meskipun kita tidak bisa menghindari air mata, berkat Tuhan ada pada kita. Diri Tuhan menjadi kepuasan kita. Dia melindungi kita dari yang jahat, dan Dia akan menuntun kita ke mata air, yaitu dirinya sendiri. Diri Tuhan adalah sang berkat itu sendiri. Haleluya! Tuhan adalah segala kita.